Halo semuanya, selamat bergabung di kelas saya. Nama mata kuliah kita adalah Financial Planning and Management. Dan saya adalah pengampu mata kuliah ini mulai dari awal semester sampai dengan akhir semester. Perkenalkan, nama saya adalah Baldrik Siregar. Dan pada video pertama kali ini, kita akan membahas rencana pembelajaran semester. Pada prinsipnya, rencana pembelajaran semester ini menggambarkan kontrak atau ketentuan di dalam pelaksanaan mata kuliah ini yang harus kita ikuti, saya ikuti, Anda ikuti selama satu semester ini agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Untuk lebih jelasnya saya kira mari kita lihat seperti apa rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini. Ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kita, yaitu Financial Planning and Management. Kita lihat di sini nama saya ini adalah Baldrik Siregar. Di bagian awal, pertama kita lihat ada identitas. Ini adalah identitas mata kuliah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, nama mata kuliah kita adalah Financial Planning and Management. Dan bobot untuk mata kuliah ini hanya 2 SKS. Di bagian kedua kita melihat klasifikasi penilaian. Nilai mahasiswa diperoleh dengan cut-off nilai dalam angka serta mutu nilai dalam huruf ya. Sebagai contoh kita lihat di sini, apabila Anda mendapatkan skor nilai 81 sampai dengan 100, maka Anda berhak memperoleh nilai A. Apabila skor nilai Anda antara 66 sampai dengan 80, maka Anda memperoleh nilai B, dan seterusnya Anda bisa lihat ke bawah. Lalu berikutnya kita lihat deskripsi mata kuliah. Pada dasarnya, manajemen keuangan berkaitan dengan 3 kegiatan pokok. Kegiatan pokok yang pertama adalah financing, yang artinya adalah bagaimana perusahaan ataupun individu mencari dana. Kegiatan kedua adalah investing, yaitu bagaimana menggunakan dana tersebut untuk investasi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun individu. Lalu yang ketiga, bagaimana mengelola modal kerja. Tetapi beberapa hal yang terkait juga kita bahas tentu saja. Tidak hanya yang 3 hal tadi itu. Misalnya, di bagian awal kita membahas tentang konsep manajemen keuangan. Aktivitas-aktivitas pokok manajemen keuangan, tujuan perusahaan, dan bagaimana rekaman atau gambaran atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berasal dari aktivitas keuangan tersebut. Ya. Lalu bagian lain adalah kita akan membahas tentang pasar modal. Penting untuk Anda ketahui bagaimana proses dan mekanisme investasi di pasar modal. Bagian lain yang akan kita bahas adalah struktur modal, seperti yang saya sebutkan tadi. Pada bagian pokok aktivitas manajemen keuangan terdapat yaitu investing, yaitu bagaimana mencari dana, dan itu kalau di laporan keuangan tergambar dalam struktur modal. Tentang kegiatan investasi kita akan membahas nanti capital budgeting, dan pada aktivitas manajemen keuangan yang ketiga seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mengelola modal kerja, kita akan membahas aset lancar dan liabilitas lancar seperti kas, piutang, persediaan, dan utang usaha. Saya kira itu deskripsi pokok mata kuliah kita. Lalu yang lain bisa Anda baca sendiri karena bahan ini juga sudah saya upload di webnya Amikom. Ya. Lalu kita lihat peta program.
Pada dasarnya, peta program ini berisi strategi pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, mari kita lihat bagaimana cara membaca peta program ini. Misalnya untuk sesi 1, ya. Sesi 1 itu kita mencoba mencapai tujuan pembelajaran, yaitu nomor 1. Ya, Anda bisa lihat nanti di bagian atas apa itu sub capaian pembelajaran yang nomor 1. Dan strategi pembelajaran kita untuk pertemuan sesi 1 ini, pilihannya adalah ada 3 di sini. Strategi pembelajaran yang sinkron virtual, lalu strategi pembelajaran asinkron yang pilihannya adalah independen atau individual, dan kolaboratif yaitu kelompok. Untuk sesi pertama kita akan ada video conference, ya. Kita akan memakai Zoom, ya, di sini. Ini adalah strategi pembelajaran sinkron virtual. Tetapi juga kita punya strategi pembelajaran asinkron, yaitu mencoba menyimak video yang nanti akan saya berikan berkaitan dengan materi pembelajaran. Selain video, untuk mendukung video tersebut, saya juga mengupload materi pembelajaran dalam bentuk PDF. Jadi berpasangan, ada videonya dan ada PDF-nya. Di sini objek pembelajaran adalah LMS, ya, di mana ada di situ paparan tentang RPS, yaitu yang kita bahas sekarang, dan juga di sesi ini kita menjadikan objek pembelajaran yaitu video yang akan saya buat, juga materi yang sudah saya upload tentang materi kita yang pertama. Lalu ada sedikit kuis nanti tentang pemahaman mahasiswa berkaitan dengan RPS, ya. Di sini kolom prasyarat ya dan tidak ini menunjukkan bahwa apakah mengikuti aktivitas pembelajaran yang ada di sini menjadi prasyarat untuk aktivitas pembelajaran selanjutnya. Di bagian sesi pertama ini saya belum memberikan penilaian. Soal waktu adalah ini estimasi saya, waktu yang Anda butuhkan mempelajari bahan-bahan di sesi 1 ini dalam menit, ya. Misalnya ini contohnya 110 menit untuk menyimak video dan mencoba mempelajari materi yang saya berikan 360 menit, dan yang memandu sesi 1 ini adalah saya sendiri. Nah, begitu cara mempelajari peta program ini. Anda bisa melihat setelah sesi 1, sesi 2 seperti apa, dan Anda bisa lihat di sini sebagian sesi-sesi mata kuliah kita itu diisi oleh tutor, ya. Jadi ada juga tutor di mata kuliah ini. Nanti tutor yang bersangkutan, beliau juga akan ikut kuliah dengan kita di kuliah yang pertama. Lalu setelah peta program, di sini ada RTM, Rencana Tugas Mahasiswa. Dan sesuai dengan ketentuan program studi yang disampaikan kepada dosen, ada 4 RTM yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Dan RTM ini 2 sebelum MIT, sebelum UTS, dan 2 setelah UTS. Untuk RTM yang pertama misalnya berkaitan dengan analisis laporan keuangan. Apa yang Anda harus lakukan atau apa yang harus disiapkan oleh kelompok tentang RTM yang pertama ini rinci ditentukan di sini, ya, disebutkan satu persatu. Selain itu, di materi kuliah yang saya upload di web juga saya detailkan lebih lanjut, sampai dengan misalnya cara membuat laporan kelompok untuk
memenuhi RTM tersebut ya. RTM yang kedua berkaitan dengan investasi dan pasar modal. Hanya 2 RTM yang Anda akan kerjakan ya, sampai dengan ujian MIT. Lalu setelah ujian MIT ada 2 RTM lagi, yaitu penilaian kelayakan proyek baru, itu RTM yang ketiga. Lalu RTM yang keempat berkaitan dengan perilaku biaya dan analisis impas. Jadi ada 4 RTM yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, dan keempat RTM itu dilaksanakan dengan berkelompok. Ya. Lalu komponen penilaian, di sini ada beberapa komponen penilaian seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4 RTM. Setiap RTM nilainya adalah 13%, ada 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Masing-masing ujian tersebut bobotnya adalah 20%. Lalu di luar RTM tersebut masih ada topik-topik dan kegiatan-kegiatan yang hendak kita lakukan, dan itu komponennya adalah 8%. Ini adalah rubrik penilaian saya terhadap RTM yang akan Anda lakukan. Saya kira untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca sendiri karena RPS ini juga sudah saya upload di web. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kita berhasil melaksanakan pembelajaran tersebut dengan baik. Sebelum saya iri, mari kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran. Misalnya kalau saya tanya, tujuan pembelajaran yang hendak Anda capai, atau tujuan belajar yang hendak Anda capai dari sebuah kelas gitu ya. Ada orang yang menyebut bahwa tujuan belajar itu adalah agar memperoleh pengetahuan. Dan saya kira itu betul ya. Itu disebut dengan learning to know. Banyak kumpulan pengetahuan yang bisa kita ketahui. Dan sebagian dari pengetahuan tersebut disebut dengan ilmu, yaitu pengetahuan yang bisa dilogikakan, yang ada dasar berpikirnya, ya, yang bisa dibuktikan secara empiris. Nah, itu kita sebut sebagai ilmu. Saya kira itu tujuan belajar yang pertama. Sehingga dengan mengikuti kelas ini, saya juga mengharapkan Anda dapat pengetahuan dan juga ilmu. Tapi tentu saja tujuan belajar tidak hanya itu. Ada tujuan belajar yang lain, yaitu learning to do. Belajar agar bisa melaksanakannya. Seperti tugas-tugas kelompok ataupun tugas individu, itu adalah praktek dari learning to do, belajar agar bisa melakukannya. Dan Anda juga di kehidupan sehari-hari, karena saya sebutkan tadi sebenarnya belajar manajemen keuangan itu bukan hanya belajar supaya kita tahu bagaimana perusahaan mengelola keuangan, tetapi juga belajar untuk diri kita juga, diri kita sendiri. Sehingga materi-materi pembelajaran yang kita bahas di kelas semoga juga bermanfaat bagi individu-individu mahasiswa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tujuan pengelolaan manajemen keuangan yang baik individu dan keluarga bisa tercapai. Lalu apa tujuan belajar yang lain? Selain learning to know, learning to do, ada juga yaitu learning to be, yaitu belajar agar perilaku pembelajaran yang kita dapatkan di kelas, tentu yang baik-baik, menjadi perilaku kita. Kalau misalnya kita di kelas mempelajari perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, kalau kita menganggap bahwa merencanakan sesuatu dalam jangka pendek dan jangka panjang itu adalah baik, maka tentu itu menjadi perilaku kita. Kita pilih itu menjadi perilaku kita. Kita menjadi orang yang senang merencanakan, baik membuat rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang.
Dan masih ada saya kira tujuan belajar yang lain, yaitu learning to live ya, belajar agar hidup kita lebih baik. Tentu Anda belajar S2 agar karirnya lebih baik, agar jabatannya lebih baik, agar kemampuan untuk mencari uang lebih baik, agar hidup pribadi lebih baik, agar hidup keluarga lebih baik. Dan tujuan belajar yang lain atau yang terakhir adalah learning to learn, belajar agar bisa belajar lebih lanjut. Karena pada dasarnya kita di bangku kuliah itu tidak lama. Katakanlah kalau di S2 kita paling antara 1,5 sampai 2,5 tahun, tidak lama. Tetapi hidup kita lama, kita bisa hidup sampai dengan 80 tahun, 90 tahun. Artinya sepanjang hidup kita itu sebenarnya kita butuh belajar. Cuman kalau kita sudah punya akumulasi pembelajaran yang kita dapatkan dari banyak hal termasuk dari kelas, maka kita akan bisa belajar berkelanjutan secara mandiri. Sehingga saya mengharapkan setelah mengikuti kelas saya ini, Anda berusaha dan berhasil mencapai tujuan belajar yang saya sebutkan tadi. Saya kira itu pertemuan kita yang pertama ini, atau video kita yang pertama ini. Sampai ketemu pada pembahasan materi di video dan pembahasan materi-materi yang saya upload di web. Terima kasih.